Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farwa Dita Pradana dari program studi akuntansi dengan NIM 19055201 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Setukubang Semarang. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai standar audit 560 dan standar audit 570 mengenai peristiwa kemudian dan kelangsungan usaha. Sebelum masuk ke penjelasan materi, saya akan memperkenalkan secara singkat mengenai Universitas Setukubang Semarang. Universitas Setukubang Semarang berdiri pada tanggal 28 April 1968. Universitas Setukubang Semarang terdiri dari 6 fakultas. Salah satunya Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis terdiri dari 4 program studi. Yang pertama ada S1 akuntansi, yang kedua S1 manajemen, yang ketiga D3 keuangan dan perbankan, yang keempat pendidikan profesi akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis memiliki visi pada tahun 2020 menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta berdaya saing nasional. Misi Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang pertama, mengembangkan organisasi fakultas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung good university government. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keuangan perbankan, berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global, berjiwa kewirausahaan, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir, menciptakan suasana akademik yang ramah, bersahabat, menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif, dan mampu bersaing secara lokal, regional, maupun nasional. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan video singkat mengenai Universitas Setukubang. Itulah sekilas video perkenalan Universitas Setukubang Semarang. Apabila teman-teman yang menonton video ini masih bingung mencari kampus untuk melanjutkan pendidikan, Universitas Setukubang Semarang menjadi salah satu pilihannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai standar audit 560 dan standar audit 570 mengenai peristiwa kemudian dan kelangsungan usaha. Yang pertama ada standar audit 560 yang terdiri dari ruang lingkup, peristiwa kemudian, tanggal efektif, tujuan, dan ketentuan. Yang pertama, ruang lingkup. Standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian atas laporan keuangan. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut.
Selanjutnya peristiwa kemudian. Peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka laporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal pelaporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang menyediakan kondisi tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Standar Audit 700 menjelaskan bahwa laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai tanggal tersebut. Tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 atau untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk selain emiten. Tujuan auditor. Yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa subsequent event teridentifikasi. Tiga, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal pelaporan auditor, yang mana jika diketahui auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Definisi dalam Standar Audit 560. Yang pertama, tanggal terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu atau badan yang bertanggung jawab atas untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun, dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan dalam yurisdiksi lain. Proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan akhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini audit atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk standar audit ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, tanggal laporan auditor. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan seperti yang didefinisikan dalam paragraf tersebut. Suatu periode waktu mungkin berlalu karena masalah administrasi antara tanggal laporan auditor sebagaimana dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Yang keempat, tanggal penerbitan laporan keuangan.
Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan pada badan pengatur. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Yang terakhir, yang kelima, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan, dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Ketentuan. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melakukan prosedur yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Tergantung pada penilaian risiko oleh auditor, prosedur audit yang disyaratkan mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin bergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan intern, baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan, atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat. Prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia termasuk rekening koran. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko audit dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang mencakup hal-hal diantaranya: A. Memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. B. Meminta keterangan dari manajemen jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas laba atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin memengaruhi laporan keuangan. Auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah komitmen baru, penarikan hutang, atau jaminan telah terjadi? Yang kedua, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan? Yang ketiga, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen hutang seperti penerbitan saham atau surat hutang baru, atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Yang keempat, apakah aset dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan, sebagai contoh disebabkan oleh kebakaran atau banjir. Yang kelima, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi. Yang keenam,
Apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam? Yang ke-8, apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan? Dalam kasus, sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validasi atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Yang ke-9, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan? Yang terakhir, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset? Yang C, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. D, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas. Selanjutnya, auditor jika sebagian hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan oleh paragraf 6 dan 7. Auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan auditor dan harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Selanjutnya, representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan. Fakta yang diketahui auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah laporan auditor. Namun setelah tanggal pelaporan auditor, tetapi belum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal pelaporan auditor. Seperti yang dijelaskan dalam Standar Audit 210, syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin memengaruhi laporan keuangan, yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Maka auditor harus yang A, membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang B, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan. Yang C, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus A, melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. B, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi. Yang pertama, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal auditor baru. Yang kedua, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa menyebabkan perubahan, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian dengan disyaratkan pada paragraf 11
B1 berkaitan dengan perubahan tersebut. Auditor dalam hal kasus seperti ini, auditor tersebut harus A. mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi dalam perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. B. Menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal-hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan, seperti yang dijelaskan dalam catatan laporan keuangan yang relevan. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang baru. Hal ini seringkali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat, semakin pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka A. Jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam standar audit 705 dan kemudian menyerahkan laporan tersebut. Atau B. Jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Fakta yang diketahui auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Jika setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, maka tanggal laporan auditor mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka auditor harus melakukan A. Membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. B. Menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan atau tidak. C. Meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutory yang tepat. Jika manajemen mengubah laporan keuangannya, maka auditor harus A. Melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. B. Menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau uang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih insentif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen
dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, bahwa auditor akan berusaha mencegah guna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan audit tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah guna meletakkan kepercayaan terhadap laporan audit. Selanjutnya, standar audit 570 terdiri dari ruang lingkup, asumsi kelangsungan usaha, tanggal efektif, tujuan, dan ketentuan. Ruang lingkup. Standar ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Asumsi kelangsungan usaha. Suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang bisa diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas basis kelangsungan usaha, kecuali bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya. Laporan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen juga relevan bagi entitas sektor publik. Sebagai contoh, standar akuntansi sektor publik mengatur isu tentang kemampuan entitas sektor publik untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Resiko kelangsungan usaha dapat timbul, tetapi tidak terbatas pada situasi yang di dalam entitas sektor publik beroperasi atas basis mencari keuntungan, yang dukungan pemerintah mungkin dikurangi atau ditarik, atau dalam hal privatisasi. Peristiwa atau kondisi dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam sektor publik. Dapat mencakup situasi yang di dalamnya entitas sektor publik mengalami kekurangan pendanaan untuk melanjutkan eksistensinya, atau ketika keputusan kebijakan dibuat untuk memengaruhi layanan yang disediakan oleh entitas sektor publik tersebut. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak dapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Faktor-faktornya, yang pertama, tingkat kesadaran yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkat secara signifikan hasil yang terjadi. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhnya oleh faktor eksternal memengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa. Yang ketiga,
Setiap perkembangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Tanggung jawab auditor. Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini diberikan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun seperti ini yang dijelaskan dalam Standar Audit 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengacuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 atau untuk emiten, atau 1 Januari 2014 untuk selain emiten. Tujuan auditor. Yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan. 2. Untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ketiga, untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Ketentuan, prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan oleh Standar Audit 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Contoh-contoh peristiwa atau kondisi yang baik secara individu maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha, yaitu keuangan. Pertama, posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar. Yang kedua, pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis, atau pembaruan atau pelunasan atau pengendalian yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. Yang ketiga, indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditur. Yang keempat, arus kas operasi yang negatif yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif. Yang kelima, rasio keuangan utama yang buruk. Keenam, kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas. Yang ketujuh, dividen yang sudah lama terutang atau tidak berkelanjutan. Yang kedelapan, ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. Yang kesembilan, ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman. Yang kesepuluh, perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman. Operasi. Yang pertama, contohnya intensi manajemen untuk melikuidasi entitas untuk menghentikan operasinya. Yang kedua, hilangnya manajemen
kunci tanpa pergantian, hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi atau pemasok utama. Yang keempat, kesulitan tenaga kerja. Yang kelima, kekurangan penyediaan barang atau bahan. Yang keenam, munculnya kompetitor yang sangat berhasil. Lain-lain. Contohnya ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori lainnya. Yang kedua, perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan pada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas. Yang keempat, perubahan dalam pengaturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberi dampak buruk bagi entitas. Signifikasi peristiwa atau kondisi-kondisi tersebut seringkali dapat dimitigasi oleh faktor-faktor lain. Sebagai contoh, pengaruh dari ketidakmampuan suatu entitas untuk melunasi hutangnya. Secara hutang normal dapat diimbangi dengan rencana manajemen untuk memelihara arus kas yang cukup melalui cara-cara alternatif seperti melalui penjualan aset, penjadwalan kembali, pelunasan pinjaman, atau pemerolehan modal tambahan. Sama halnya hilangnya pemasok utama dapat dimitigasi dengan ketersediaan sumber pasokan alternatif yang sesuai. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas entitas untuk mempertahankan usahanya. A. Jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikasi atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Kedua, jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan untuk meminta keterangan kepada manajemen. Auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Di dalam standar audit 315 mengharuskan auditor untuk merevisi penilaian risiko audit dan oleh karena itu memodifikasi prosedur audit lebih lanjut ketika bukti audit tambahan diperoleh selama pelaksanaan audit yang memengaruhi penilaian risiko audit. Jika peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya teridentifikasi setelah penilaian risiko auditor dilakukan sebagai tambahan atas pelaksanaan prosedur dalam penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material, kemungkinan perlu direvisi. Keberadaan peristiwa atau kondisi tersebut dapat memengaruhi sifat, waktu, dan luas prosedur audit lebih lanjut dalam merespon risiko yang dinilai. Standar audit 330 menetapkan ketentuan dan menyediakan panduan atas isu ini. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian utama dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen, bukan merupakan tanggung jawab auditor untuk mengoreksi kekurangan analisis yang dilakukan oleh manajemen. Namun, dalam beberapa kondisi, kekurangan analisis detail oleh manajemen untuk mendukung penilaiannya belum tentu dapat mencegah auditor dapat menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen sudah tepat, sesuai dengan kondisinya. Sebagai contoh, ketika terdapat suatu riwayat
usaha yang menghasilkan laba, dan suatu akses yang tersedia terhadap sumber daya keuangan, manajemen dapat melakukan penilaiannya tanpa analisis detail. Dalam hal ini, pengevaluasian auditor atas ketepatan penilaian manajemen dapat dilakukan tanpa melakukan prosedur pengevaluasian detail jika prosedur audit lebih lanjut sudah cukup untuk memungkinkan auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Dalam kondisi lain, pengevaluasian terhadap penilaian oleh manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya sebagaimana yang diharuskan oleh paragraf 12 dapat mencakup suatu evaluasi atas manajemen proses yang dilakukan setelah proses penilaian, asumsi yang mendasar penilaian tersebut dan rencana manajemen atas tindakan di masa depan, dan apakah rencana manajemen tersebut layak sesuai dengan kondisinya. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan manajemen untuk membuat penilaian seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Dukungan yang berkelanjutan oleh pemilik pengelola seringkali penting bagi kemampuan entitas yang lebih kecil untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika entitas kecil sebagian besar didanai dengan suatu pinjaman dari pemilik pengelola, kemungkinan penting bahwa dana tersebut tidak ditarik oleh pemilik pengelola. Sebagai contoh, keberlanjutan suatu entitas kecil dalam kesulitan keuangan mungkin bergantung pada dilakukannya subordinasi pinjaman entitas oleh pemilik sampai pengelola yang menguntungkan pihak bank pemberi pinjaman atau kreditur lainnya, atau dilakukannya pinjaman oleh pihak sampai pengelola untuk mendukung pinjaman dengan cara memberikan aset pribadinya sebagai pinjaman. Dalam seperti kondisi tersebut, auditor dapat memperoleh bukti terdokumentasi atas subordinasi atau peminjaman oleh pemilik sampai pengelola. Ketika suatu entitas bergantung pada dukungan tambahan dari pemilik sampai pengelola, auditor dapat mengevaluasi kemampuan pemilik pengelola dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan pengaturan dukungan tersebut. Selain itu, auditor dapat meminta konfirmasi tertulis tentang persyaratan dan kondisi yang mendasari dukungan tersebut, serta intensi atau pemahaman pemilik pengelola atas pengaturan dukungan tersebut. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukan. Periode setelah penilaian manajemen, auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang tidak diketahui, baik yang terjadwal maupun tidak terjadwal, atau kondisi yang akan terjadi setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Dalam mempertimbangkan peristiwa atau kondisi lebih lanjut di masa depan, maka indikasi atas isu-isu keberlangsungan usaha perlu bersifat signifikan.
sebelum auditor perlu mempertimbangkan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Jika peristiwa atau kondisi teridentifikasi, maka auditor kemungkinan perlu untuk meminta manajemen untuk mengevaluasi signifikansi potensial dan peristiwa atau kondisi tersebut sehubungan dengan penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selain menanyakan kepada manajemen, auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan prosedur audit lainnya untuk mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya setelah periode yang dinilai oleh manajemen. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan. Prosedur tersebut harus mencakup yang pertama, jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Yang kedua, mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan dapat mencakup pengajuan pertanyaan kepada manajemen tentang rencana manajemen untuk tindakan di masa depan, termasuk sebagai contoh rencana untuk melikuidasi aset, meminjam dana, mengurangi atau menunda pembelanjaan, atau meningkatkan permodalan. Yang ketiga, jika entitas telah membuat suatu perkiraan arus kas dan analisis atas perkiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor harus yang pertama mengevaluasi keandalan data yang melandasi penyusunan perkiraan tersebut dan menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perakiraan tersebut. Selain itu, sebagai tambahan atas prosedur yang diharuskan, auditor dapat membandingkan informasi keuangan prospektif untuk periode lalu terkini dengan hasil historis dan informasi keuangan prospektif untuk periode kini dengan hasil yang telah dicapai sampai dengan tanggal dilakukannya prosedur ini. Yang keempat, mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Yang kelima, meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Selain itu, prosedur audit yang relevan dapat mencakup hal-hal antara lain yang pertama menganalisis dan membahas arus kas, laba, dan perkiraan relevan lainnya dengan manajemen. Yang kedua, menganalisis, membahas laporan keuangan interim terakhir entitas yang tersedia. Yang ketiga, membaca persyaratan perjanjian pinjaman dan menentukan apakah terdapat pelanggaran persyaratan tersebut. Yang keempat, membaca risalah rapat pemegang saham, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan komite-komite yang relevan untuk mengetahui adanya kesulitan pendanaan. Yang kelima, menanyakan penasehat hukum entitas tentang keberadaan mitigasi dan klaim serta kewajaran penilaian oleh manajemen tentang hasil dan estimasi dampak keuangan dari litigasi dan klaim tersebut. Yang keenam, mengkonfirmasi keberadaan legalitas dan kemampuan penegakan dari peraturan untuk menyediakan atau memelihara dukungan keuangan dari pihak berelasi dan pihak dari ketiga.
serta menilai kemampuan keuangan dari pihak-pihak tersebut dalam menyediakan tambahan. Yang ketujuh, mengevaluasi rencana entitas untuk menghadapi pesanan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi. Yang ke-8, melakukan prosedur audit atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang memitigasi atau memengaruhi kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ke-9, mengkonfirmasi eksistensi persyaratan dan kecukupan fasilitas pinjaman. Yang ke-10, memperoleh dan mereview laporan keuangan tentang tindakan badan pengatur. Yang terakhir, menentukan kecukupan bukti pendukung atas penghapusan aset yang telah direncanakan. Kesimpulan audit dan pelaporannya. Berdasarkan bukti yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Frasa ketidakpastian material digunakan dalam Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 atau Revisi 2009, menyebutkan penyajian laporan keuangan dalam membahas ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya yang harus diungkap dalam laporan keuangan. Dalam beberapa kerangka pelaporan keuangan lain, frasa ketidakpastian signifikan digunakan dalam kondisi serupa. Suatu ketidakpastian material yang terjadi ketika signifikansi, dampak potensialnya, dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa, yang menurut pertimbangan auditor, penggunaan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk yang pertama, dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan, dan dalam hal kerangka kepatuhan laporan akuntansi tidak menyesuaikan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan tersebut menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Mengungkapkan secara jelas bahwa ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Penentuan kecukupan penggunaan laporan keuangan dapat melibatkan penentuan apakah informasi tersebut secara eksplisit membawa perhatian pembaca pada kemungkinan bahwa entitas tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa memodifikasi dan menyantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor. Menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Mengarah perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam slide sebelumnya. Contoh paragraf penekanan ketika auditor meyakini bahwa pengungkapan dalam laporan keuangan sudah memadai, yaitu tanpa menyatakan pengecualian atas pendapat kami bahwa perhatian saudara pada catatan X atas laporan keuangan yang mengidentifikasikan bahwa perusahaan mengalami rugi bersih sebesar 3
miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Dan pada tanggal tersebut, liabilitas lancar perusahaan melampaui total asetnya sebesar 4 miliar. Kondisi tersebut bersamaan dengan hal-hal lain sebagaimana dijelaskan dalam catatan X, mengidentifikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian material multiple yang signifikan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, auditor dapat menganggapnya sebagai hal yang tidak tepat. Dalam kondisi yang sangat jarang untuk tidak menyatakan pendapat dan tidak menggunakan paragraf penekanan, Standar Audit 705 menyediakan panduan tentang hal ini. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisi berdasarkan Standar Audit 705. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha tersebut dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka ketentuan berlaku bagi auditor untuk menyatakan suatu opini tidak wajar tanpa memperhatikan apakah laporan keuangan mencantumkan atau tidak mencantumkan pengungkapan tentang ketidaktepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Jika manajemen entitas diharuskan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat dengan kondisinya, maka laporan keuangan disusun dengan menggunakan suatu basis alternatif. Sebagai contoh, basis likuidasi. Auditor dapat melaksanakan audit atas laporan keuangan tersebut selama auditor menentukan bahwa basis alternatif tersebut merupakan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam kondisi tersebut. Auditor juga dapat menyatakan suatu opini tanpa memodifikasi atas laporan keuangan tersebut selama terdapat pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan tersebut, tetapi dapat mempertimbangkan sebagai suatu hal yang tepat atau tidak perlu untuk mencantumkan sesuatu. Keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengkomunikasikan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Yang kedua, apakah penggunaan kelangsungan usaha sudah tepat dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, dan kecukupan pengungkapan terkait dengan laporan keuangan. Penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan. Sebelum mengakhiri video penjelasan mengenai standar audit 560 dan standar audit 570, peristiwa kemudian dan kelangsungan usaha, saya akan sedikit memberikan
kalimat motivasi kepada teman-teman yang menonton video ini. Pendidikan memang tidak menjamin untuk sukses, akan tetapi tanpa pendidikan, kehidupan dan masa depan kalian akan sulit. Karena itulah, tuntutlah ilmu selama kamu masih hidup di dunia ini. Sekian, terima kasih.